Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita masih dapat kuliah walaupun melalui online, ya. Karena masih pandemi, situasi masih belum begitu kondusif untuk melakukan tatap muka. Dengan adanya tatap maya ini, kita masih bertemu walaupun tadi tatap maya, ya, tidak begitu sangat memuaskan, ya, karena tetap ilmu ini terus kita berikan dengan adanya teknologi ini. Tapi memang penggunaan teknologi ini, ya, di satu sisi menguntungkan, di sisi lain memang ada kelemahan. Tapi dalam keadaan seperti ini, inilah yang kita manfaatkan, ya. Jadi kalian yang anak zaman now, zaman sekarang, tentunya lebih mahir dibandingkan kami yang, ya, sudah lewat ini, ya, tidak begitu banyak paham betul terhadap teknologi. Tapi kami juga berusaha, ya, untuk belajar dan bagaimana mengajar. Setidaknya bisa melaksanakan pengajaran. Nah, untuk perkuliahan hari ini kelompok 3, ya. Kelompok 3 tentang keterampilan memberi penguatan. Nah, kelompok 3 itu presentasikan siapa saja kelompok 3? Ada Balkis, Bu. Arinda. Ada Arinda. Hadir, Bu. Arinda. Amelia. Hadir, Bu. Balkis. Hadir, Bu. Yezi. Hadir, Bu. Ya. Orang 4, ya. Silahkan menampilkan hasil kerja keterampilan memberi penguatan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, yang terhormat Ibu Nuraini Usman selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro serta teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkenaan dengan materi keterampilan memberi penguatan yang beranggotakan Arinda Wijayanti, Amelia Susmiati, Balkis Pasela, dan saya sendiri, Yezi Adriansyah. Baiklah, materi yang pertama itu berkenaan dengan pengertian dan tujuan pemberian keterampilan memberi penguatan pembelajaran atau reinforcement. Nah, menurut para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan penguatan, pemberian penguatan, Iman Ahmad Sabri mengemukakan pendapatnya bahwa penguatan adalah segala bentuk respon, baik itu yang bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atau feedback bagi siswa itu sendiri. Sedangkan menurut Marno dan Idris, penguatan berupa respon positif yang dilakukan guru atau perilaku positif yang dicapai anak dalam proses belajarnya dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Nah, baiklah, dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa penguatan dapat diartikan sebagai cara guru dalam merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa agar tingkah laku yang baik dapat terulang dan tentunya akan jadi lebih baik lagi. Dan penguatan itu sendiri dibagi menjadi 2, di mana ada penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Di mana penguatan verbal itu sendiri dapat berupa pujian dalam berbentuk kata-kata. Sedangkan pada penguatan non-verbal dapat melalui ungkapan bahasa isyarat atau bahasa tubuh dari guru itu sendiri, seperti
mendekati siswa saat memberikan penguatan. Nah, selanjutnya itu berkenaan dengan tujuan keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama yaitu ada meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran dan merangsang serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu ada membina tingkah laku siswa yang produktif, dan yang keempat itu ada memotivasi siswa agar lebih cepat percaya diri untuk mengembangkan dirinya, serta mengarahkan tingkah laku siswa agar menjadi lebih baik. Nah, baiklah, materi selanjutnya itu berkenaan dengan komponen keterampilan memberi penguatan yang akan disampaikan oleh Saudari Arinda. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menyampaikan materi mengenai komponen keterampilan memberi penguatan. Nah, jadi di sini ada peta konsep yang mana komponen keterampilan memberi penguatan itu ada dua. Yang pertama penguatan verbal dan juga ada penguatan non verbal. Kalau penguatan verbal sendiri itu berupa kata ataupun kalimat, sedangkan penguatan non verbal itu ada 5 poin. Yang pertama penguatan berupa mimik dan gerakan badan atau gestural. Yang kedua penguatan dengan cara mendekati. Yang ketiga penguatan dengan sentuhan. Yang keempat penguatan berupa simbol atau benda. Dan yang kelima itu penguatan tidak penuh dan penuh. Nah, jadi yang pertama itu adalah penguatan verbal. Penguatan verbal ini adalah tanggapan guru yang berupa kata-kata pujian, dukungan, dan juga pengakuan yang dapat digunakan untuk memberikan penguatan atas kinerja peserta didik. Peserta didik yang telah mendapatkan penguatan akan merasa bangga dan termotivasi untuk meningkatkan kembali prestasi belajarnya. Selanjutnya itu ada penguatan non-verbal. Nah, penguatan non-verbal ini tadi banyak macamnya. Jadi kalau yang pertama itu ada mimik dan gerakan badan atau gestural. Ini bisa berupa senyuman, anggukan kepala, acungan jempol, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Seringkali diikuti juga dengan penguatan verbal. Misalnya, kita sambil mengacungkan jempol, kita mengucapkan bagus, gitu, sambil menganggukan kepala juga bisa. Lalu yang kedua itu ada dengan cara mendekati. Nah, fungsi dari mendekati ini adalah untuk memberikan atau untuk menunjukkan bahwa kita sebagai guru itu memperhatikan peserta didik, memberikan perhatian kepada peserta didik. Contohnya itu, guru dapat mendekati peserta didik yang sedang mengerjakan tugas. Cara ini dapat menimbulkan kesan dukungan terhadap aktivitas yang sedang dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang ketiga itu adalah dengan sentuhan. Sentuhan dapat dilakukan dengan cara berjabat tangan, menepuk bahu, dan mengangkat tangan peserta didik ketika menang lomba yang semuanya ditujukan untuk penghargaan penampilan dan juga tingkah laku atau kerja siswa. Dan yang keempat itu ada simbol ataupun benda. Nah, penguatan dalam bentuk simbol ini dapat berupa tindakan guru memberikan tanda checklist pada hasil pekerjaan peserta didik. Misalnya memberikan benda-benda yang tidak seberapa harganya seperti stiker, bintang plastik, piagam, lencana, pulpen, pensil, buku tulis, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir itu ada penguatan tidak penuh dan juga penuh. Bila peserta didik hanya memberikan jawaban, tapi hanya sebagian yang benar dan ada statement yang kurang tepat gitu. Nah, sebaiknya guru itu memberikan penguatan tidak penuh dengan menyatakan, iya, jawabanmu sudah baik, tetapi masih perlu disempurnakan gitu. Sehingga peserta didik tahu bahwa ada statementnya yang kurang tepat gitu. Tapi kita tetap mengapresiasi pendapat ataupun pendapat dari peserta didik tersebut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu materi berkenaan dengan prinsip dan cara penggunaan penguatan yang akan disampaikan oleh Dr. Fatela. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan cara penggunaan penguatan. Oke, yang pertama itu yaitu prinsip-prinsip penggunaan penguatan. Kehangatan dan keantusiasan. Jadi kehangatan atau keantusiasan seorang guru dapat dilihat dari sikap guru, gaya guru, gestur, suara, ataupun mimik dari seorang guru tersebut kepada peserta didik. Kemudian
penguatan sebaiknya diberikan sesuai dengan sikap, perilaku, dan penampilan peserta didik. Karena mengapa? Di sini guru PR-nya itu harus mengetahui karakteristik setiap peserta didik, harus memahami gitu kan dari pembelajaran tersebut. Jadi guru dapat menentukan oh si anak ini penguatannya menggunakan penguatan verbal, misalnya si anak ini menggunakan penguatan nonverbal. Jadi sehingga pembelajaran atau penguatan tersebut jadi bermakna dan terkesan ke peserta didik tersebut. Kemudian peserta didik tersebut jadi dapat berperilaku sesuai apa yang diharapkan guru tersebut atau sesuai dengan perilaku baik dalam pembelajaran. Kemudian menghindari penggunaan respon yang negatif. Oke, mungkin pada saat peserta didik melakukan kesalahan, teguran dan hukuman memang masih bisa dapat diberlakukan dalam bentuk teguran itu pun dalam bentuk hal yang tidak langsung menjudge ataupun berupa sindiran komentar negatif kepada peserta didik tersebut. Beri juga pengertian terhadap penyebab ataupun sebab akibat yang telah mereka lakukan jika itu salah. Jadi di sini agar anak itu merasa bahwa hal tersebut harus mereka hindari gitu, agar tidak mereka lakukan kembali. Next. Oke, selanjutnya itu ada cara dalam penggunaan ataupun penerapan penguatan tersebut. Yang pertama itu penguatan kepada pribadi tertentu. Jadi dalam memberikan penguatan itu harus jelas diberikan kepada siapa. Karena jika tidak memberi penguatan kepada peserta didik yang tepat, jadi kurang efektif gitu. Jadi mereka berpikir bahwa guru tersebut pilih kasih gitu terhadap peserta didik lain. Jadi guru harus tahu gitu penguatan ini tepatnya ke peserta didik yang seperti apa gitu. Kemudian yang kedua ada penguatan kepada kelompok. Nah, semisal peserta didik di dalam kelas tersebut diberikan sebuah tugas. Jadi guru boleh sewaktu-waktu bilang bahwa anak-anak, kalaupun anak-anak selesai mengerjakan tugas ini, kita akan belajar di luar misalnya, kita akan mengeksplorasi lingkungan sekolah. Jadi anak-anak jadi ada stimulus gitu, kayak saya bakal ngerjain ini sampai selesai gitu kan, sampai selesai. Tapi balik lagi harus sesuai dengan bimbingan dari guru tersebut. Jadi itu menyebabkan motivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga itu pemberian penguatan dengan segera. Nah, kalaupun guru sudah tahu ataupun sudah ada respon yang baik nih dari peserta didik karena penguatan yang pertama telah berhasil gitu. Jadi peserta didik tersebut mengulang kembali perilaku positifnya ataupun tingkah laku positifnya tersebut. Jadi guru harus cepat tanggap. Jadi harus continue gitu, harus selalu memberikan penguatan kepada peserta didik tersebut agar perilaku tersebut tidak menurun atau motivasi belajar mereka tidak menurun. Oke, selanjutnya itu variasi dari bentuk penerapan. Nah, sebagai seorang guru juga kita harus bisa menerapkan berbagai variasi dalam pemberian penguatan. Tidak selalu dalam verbal saja seperti perkataan ataupun memuji, bisa juga kita memberikan reward. Reward seperti sudah dijelaskan tadi, semacam alat-alat tulis kecil kepada peserta didik, yang balik lagi itu sebagai stimulus untuk agar mereka merasa bangga dan dihargai dalam pembelajaran. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu materi kelebihan dan kekurangan dalam memberi penguatan yang akan disampaikan oleh Almelia Isnarti. Saya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam memberi penguatan. Next. Yang pertama, kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama yaitu dapat meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi. Nah, maksudnya yaitu dengan memberi penguatan, maka siswa akan merasa diperhatikan. Dan apabila perhatian siswa semakin baik, maka motivasi belajar siswa akan semakin baik pula. Dan kelebihannya kedua yaitu dapat mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif. Maksudnya, dengan guru memberikan penguatan, maka siswa akan bertingkah laku dengan baik dan positif.
Nah, serta siswa dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan kreatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Nah, maksudnya dengan memberi penguatan, siswa akan merasa berani dalam mengikuti pelajaran, misalnya percaya diri atau berani untuk bertanya, menjawab pertanyaan guru, dan lain-lain. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan cara belajar siswa menjadi aktif. Nah, dengan memberi penguatan, siswa akan lebih berpartisipasi untuk berinteraksi dalam belajar dan mengajar. Yang terakhir yaitu dapat mendorong siswa untuk meningkatkan belajarnya secara mandiri. Nah, yaitu dengan guru memberi penguatan atau umpan respon yang baik dapat menciptakan iklim belajar yang baik. Nah, maka dari itu akan menumbuhkan dan siswa berinisiatif untuk belajar mandiri. Next. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu membuat siswa justru merasa enggan belajar. Nah, maksudnya di sini yaitu karena penguatan yang diberikan oleh guru itu tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan siswa. Misalnya, guru memberi pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab. Maka jawaban siswa tersebut salah dan guru mengatakan bahwa jawabanmu bagus sekali. Nah, maka pernyataan guru tersebut dianggap menjadi penghinaan bagi siswa tersebut. Jika keadaan seperti itu, pernyataan guru yang tepat adalah kali ini jawabanmu belum tepat. Saya percaya dengan belajar yang lebih rajin, kamu akan dapat menjawab dengan benar. Nah, kekurangan yang kedua yaitu penguatan yang berlebihan akan berakibat fatal. Misalnya, pemberian penguatan berupa hadiah secara terus-menerus. Nah, hal ini dapat mengakibatkan siswa menjadi bersifat materialistis. Maksudnya, siswa akan mengikuti pembelajaran atau berpartisipasi dalam pembelajaran hanya untuk mendapatkan hadiah semata. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada materi. Baik, sekian materi yang saya sampaikan oleh kelompok kami. Sebelum lanjut, Ibu mau nanya dulu, ada di kelas ini mahasiswa yang dari luar PMM? Ada enggak? Ya Bu, saya Bu. Abdul Aziz. Tuh. Satu, sendirian ya? Ya Bu, kayaknya. Saya sendiri. Ya, sudah lanjut. Baik, terima kasih Bu. Lanjut ke diskusi. Pada teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Izin moderator, izin bertanya. Baik, silakan untuk Saudari Nabila. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 9. Pada materi Saudari Arinda tadi, di poin simbol atau benda dikatakan bahwa penguatan dalam bentuk simbol dapat berupa tindakan guru memberikan tanda checklist ataupun benda-benda. Nah, pertanyaan saya, apakah penguatan tersebut akan baik kita terapkan pada anak SD? Dan bagaimana jika motivasi dan semangat belajar mereka itu jadi menurun ketika tidak lagi diberikan hadiah berupa benda-benda tersebut? Nah, jadi bagaimana solusinya? Terima kasih. Tulis ya pertanyaannya. Kelompok. Terima kasih pada Saudari Nabila atas pertanyaannya. Baik, pada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan. Pada teman-teman yang bertanya, dipersilakan baik dari kelas Indralaya maupun Palembang ataupun dari luar.
Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Tahu cukup? Saya moderator. Baik, dipersilakan. Baiklah, saya Dia Handayani Kusuma dari kelas Indraraya izin bertanya. Tadi di slide 2 atau 3 menjelaskan cara guru dalam respon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa agar tingkah laku yang baik dapat terulang kembali atau menjadi lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa kita sebagai calon pendidik diperlukan untuk memahami keterampilan dasar memberi penguatan tersebut, dan tolong jelaskan dan tolong berikan contohnya seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik, dari teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak lagi pertanyaan untuk menghemat waktu kita, maka kami dari kelompok 3 akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Nabila akan saya jawab dan ditambahi oleh saudari Arinda. Baiklah, di mana pertanyaannya? Pada materi penguatan verbal di poin atau simbol atau benda dikatakan bahwa penguatan dalam bentuk simbol dapat berupa tindakan guru memberi tanda checklist ataupun benda-benda. Nah, apakah penguatan tersebut akan baik kita terapkan pada anak SD? Dan bagaimana jika motivasi dan semangat belajar mereka jadi turun ketika tidak lagi diberikan hadiah berupa benda-benda tersebut, dan apa solusinya? Nah, menurut saya segala sesuatu yang diberikan guna untuk meningkatkan suatu kualitas khususnya dalam pendidikan atau pada anak SD tersebut tentunya merupakan hal yang sangat baik. Dan bagaimana jika dengan adanya pemberian hadiah tersebut ternyata menjadi suatu ketergantungan pada anak didik tersebut atau akan membuat motivasi belajar yang menurun. Nah, di sini juga dalam pemberian hadiah, maka yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru yang memberikan hadiah tersebut, kita memperhatikan apa hadiah yang kita berikan. Jangan sampai hadiah yang diberikan malah membuat anak lalai dalam belajarnya. Misalnya pemberian hadiahnya tidak sesuai berupa mainan atau apa. Nah, itu kan suatu hal yang tidak pas jika hadiahnya berupa suatu mainan. Nah, jika hadiahnya seperti yang dikatakan pada presentasi sebelumnya berupa buku ataupun alat-alat tulisannya, tentunya hal tersebut dapat menunjang pembelajaran dan juga secara finansial itu tidak terlalu mahal dan bisalah untuk disediakan baik oleh guru itu pribadi. Nah, kurang lebihnya menurut saya solusinya itu harus memperhatikan sebelum memberikan hadiah apa yang akan diberikan. Kurang lebihnya begitu dan akan ditampakkan oleh saudari Arinda. Padanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya izin menambahkan sedikit jawaban atas pertanyaan dari saudari Nabila Rahma mengenai apakah penguatan berupa hadiah tersebut akan baik kita terapkan pada anak SD. Bagaimana jika motivasi dan semangat belajar mereka itu jadi menurun ketika tidak lagi diberikan hadiah berupa benda-benda tersebut, dan apa solusinya? Jadi benar gitu apa yang sudah disampaikan saudara Yezi tadi. Saya ingin menambahkan bahwasanya kita harus melihat juga gitu bagaimana motivasi dari siswa tersebut ketika pemberian hadiah itu baik, tapi kita harus melihat gitu posisinya ketika anak ataupun siswa itu memiliki motivasi belajar yang sudah cukup ataupun lumayan tinggi gitu, kita cukup memberikan penguatan berupa verbal saja atau penguatan lainnya bukan berupa hadiah, karena jika kita terlalu sering gitu memberikan penguatan berupa hadiah itu akan menimbulkan rasa siswa itu jadi merasa
ketika mereka mencapai sesuatu, mereka itu butuh imbalan gitu untuk bisa melakukan ataupun mengerjakan tugas itu seperti itu. Jadi takutnya atau khawatirnya siswa itu akan membutuhkan imbalan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, jadi kita bisa berikan penguatan terlebih dahulu berupa misalnya berupa acungan jempol, mengatakan sih baik, kamu hebat, atau ya yang seperti itu. Ketika memang nantinya mereka tidak memiliki atau kurang memiliki semangat belajar, nah maka alternatif untuk memberikan hadiah tersebut mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami, dan pada teman-teman jika ingin menambahkan dipersilakan. Baik, ada yang ingin menambahkan? Bisa tidak, saya rasa cukup. Baiklah, pada Saudari Nabila, bagaimana dengan jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok kami? Baiklah, sudah cukup jelas. Terima kasih. Nah, jawablah kalau yang nomor 2 ya. Nanti Ibu akan jawab. Baiklah, yaitu pertanyaan selanjutnya dari Saudari Dia Handayani berkenaan dengan pertanyaan yang telah disampaikan yang akan dijawab oleh Saudari Balkis. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini pertanyaan Dia Handayani itu tentang mengapa kita sebagai calon pendidik diperlukan untuk memahami keterampilan dasar memberikan penguatan. Oke, di sini calon pendidik. Jadi kemungkinan di masa yang akan datang ke depannya kita akan berhadapan dengan peserta didik gitu. Peserta didik yang mempunyai nada perkembangan serta pertumbuhan yang berbeda seperti itu. Karakteristik mereka juga setiap peserta didik itu berbeda. Jadi makanya peserta didik itu disebut individu yang unik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, esensi dari kita mempelajari tentang keterampilan memberikan penguatan yaitu yang pertama sekali itu meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Jadi kita di sini menarik perhatian ataupun menarik fokus siswa agar mereka lebih konsentrasi dalam pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi di sini siswa mempunyai motivasi untuk belajar. Jadi kayak mereka jadi bersemangat gitu dalam belajar sehingga pembelajaran tersebut dapat bermakna dan berkesan untuk peserta didik itu sendiri. Kemudian dapat membina tingkah laku siswa yang produktif. Jadi di sini makna dari keterampilan memberi penguatan tersebut yaitu berperan mempertahankan perilaku positif ataupun berusaha membuat peserta didik tersebut berperilaku positif. Jadi dalam hal ini guru dapat membina tingkah laku peserta didik tersebut agar selalu positif dan bertindak produktif. Kemudian memotivasi siswa agar lebih percaya diri untuk mengembangkan dirinya. Dengan cara kita memberikan penguatan, dalam hal itu dapat membuat siswa menjadi percaya diri ataupun termotivasi untuk selalu mengulang kembali perlakuan ataupun tindakan positif tersebut. Nah, selanjutnya itu mengarahkan tingkah laku siswa agar lebih baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini penguatan berperan sebagai mempertahankan perilaku positif. Jadi guru dapat mengarahkan tingkah laku siswa dengan cara penguatan-penguatan, baik itu secara nonverbal dan secara verbal. Nah, kemudian di situ tolong berikan contohnya seperti apa. Nah, sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya tadi tentang penguatan secara verbal dan nonverbal. Mungkin dari secara verbalnya contohnya seperti memberikan pujian ataupun kalimat-kalimat yang dapat memotivasi peserta tersebut. Kemudian yang dari nonverbalnya tersebut benar seperti tepuk tangan, anggukan, ataupun acungan jempol. Serta pemberian reward yang istilahnya bisa menjadi stimulus agar peserta didik tersebut dapat mengulang kembali tindakan positif tersebut. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada teman-teman ada yang menambahkan? Saya ya.
Baiklah, pada saudara Taslim, dipersilakan. Baiklah, saya Taslim dari kelas Palembang ingin menambahkan benar kata saudari Balkis tadi, dari hakikatnya sendiri tadi, yang mengapa kita perlu sebagai calon pendidik itu untuk memahami keterampilan dasar memberikan penguatan. Nah, jadi saya di sini menambahkan sedikit itu kalau dalam hakikatnya penguatan itu dapat berarti penghargaan. Dan pada umumnya penghargaan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan manusia karena dapat mendorong dan memperbaiki tingkah laku seseorang serta meningkatkan usahanya. Dan kita sebagai manusia ini sudah menjadi fitrahnya manusia bahwa ia ingin dihormati, dihargai, dipuji, dan disanjung-sanjung. Dan tentu saja semuanya ini dalam batas-batas yang wajar. Dan dari tujuan kita belajar ini juga untuk mengetahui tujuan dari proses belajar siswa tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Ezi. Baiklah, terima kasih atas tambahan yang telah disampaikan oleh saudara Taslim. Pada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan lagi. Saya ya. Baiklah, pada saudari Amel, persilakan. Baiklah, jadi pertanyaan dia tadi, mengapa kita sebagai calon pendidik diperlukan untuk memahami keterampilan dasar memberikan penguatan. Jadi bagi calon pendidik maupun guru harus memiliki keterampilan untuk memberikan penguatan ini. Jadi guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan. Nah, jadi kadang guru bersifat dingin terhadap respon siswa. Nah, jadi guru dapat memahami keterampilan memberi penguatan ini agar di kelas guru dapat memberikan respon yang baik, yang menyenangkan agar siswa dapat percaya diri dan lebih aktif dalam pembelajaran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saudari Amel atas tambahannya. Baik, pada teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pada saudari Dela, dipersilakan. Saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan dia. Jadi kita sebagai calon pendidik diperlukan untuk memahami keterampilan dasar memberikan penguatan agar anak atau peserta didik itu dapat meningkatkan perhatian peserta didik atau siswanya. Kemudian dapat membangkitkan dan memelihara motivasi siswa. Kemudian memudahkan dalam siswa belajar, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, memunculkan rasa percaya diri pada siswa, mendorong perilaku yang positif pada siswa, dan dapat menjaga kelas yang kondusif. Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tambahannya. Baik, pada teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan? Ini sudah banyak ya, Eji, dari teman-temannya untuk pertanyaan yang kedua. Saya jawab dulu pertanyaan ke-1 ya. Apakah penguatan maksudnya yang diterapkan pada anak SD? Bagaimana jika motivasi dan semangat belajar mereka jadi menurun ketika tidak lagi diberikan hadiah berupa benda-benda tersebut? Ini tadi sudah dijawab kelompok juga. Kalau kita memberi hadiah, jangan berlebihan ya, apalagi terus-menerus. Siapa yang punya duit? Kalau gajinya honor si guru mau memberikan hadiah buku, habislah honornya ya. Nah, jadi jangan sampai berlebihan. Kalau memberikan hadiah buku, pena pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat semester nilainya tertinggi siapa ya. Nah, itu bisa kita berikan. Yang pena juga bisa kita berikan, misalnya pada saat tertentu menjawab pertanyaan yang cepat, tepat, dan betul. Nah, itu ada momen-momen tertentu. Kemudian kita juga katakan, tidak setiap waktu ya, ada waktu-waktu tertentu. Kalau kita setiap waktu dia nagih terus. Kalau kamu beli permen, nagih terus dia tiap hari, semuanya pengen permen.
beli pena, pengennya semuanya. Nah, jadi ada momen tertentu, misalnya kita suruh pelajari latihan halaman sekian. Nah, nanti besok Ibu akan tanyakan dan ada hadiahnya. Nah, itu suatu motivasi yang membuat mereka mau belajar atau membaca halaman sekian. Apalagi mau diujikan. Nah, nanti langsung besoknya ada tanya jawab. Siapa yang jawab betul, itu ada hadiahnya. Misalnya kalau soalnya 10, ada yang jawab betulnya berapa, jangan langsung kasih hadiah. Berapa yang betul dia jawab, nah tepat, cepat, nah itu yang diberi hadiah. Di hadiahnya tidak harus banyak. Nah itu ya, jadi kalau menurun itu karena kita terlalu sering. Jadi dia nagih. Jadi kalau tidak, dia tidak semangat. Kemudian untuk yang kedua, ini tadi sudah banyak dijawab oleh teman-temannya. Sifatnya ada yang jawabnya umum ya, umum oleh Taslim, bahwa seseorang itu memang senang dipuji. Ya, pada dasarnya manusia itu senang dipuji. Tidak mau dijelekkan walaupun jelek. Nah, ini kalau dijelekkan negatif berarti tidak punya semangat yang bersangkutan. Bisa-bisa lemah ya motivasinya, lemah semangatnya kalau dijelekkan. Nah, ini dasarnya manusia itu kalau diberi pujian itu merasa tersanjung ya. Senang. Nah, bagusnya tulisannya merasa senang dipuji ya. Kata-kata itu kan bagus. Nah, tingkah lakunya baik ya. Kan ada tempatnya. Kalau mimik wajahnya, nah kamu ini ganteng. Nah, hari ini kamu belagak nian. Kan senang. Itu dari mimiknya yang kita lihat ya. Nah, kamu hari ini gembira ya, tersenyum. Nah, ini pada anak-anak tertentu yang lagi senyum, biasanya sedih dia, dipuji senyum, ya, gembira, kan jadi senang. Nah, itu dengan kata-kata kita melihat dari mimik mukanya. Kemudian dengan senyumnya kita ya, halo apa kabar? Baik. Semangat belajar. Nah, ayo semangat belajar, tepuk semangat. Nah, itu kan motivasi ya. Kalau anak tuh mulai main-main, tepuk semangat. Nyanyi. Nyanyi sebentar. Nah, itu ya. Kalau mereka sudah mulai main-main, sudah tenang, belajar lagi. Nah, ini banyak cara yang diberikan oleh guru. Mengapa perlu? Karena pada dasarnya ya anak-anak ini kalau diberi semangat dia tambah gembira. Jadi iklim mengajar kita yang kita ciptakan yaitu iklim yang menggembirakan, menyenangkan. Jadi jangan pelit dengan penguatan. Kalau anaknya sudah ke depan, membacanya bagus, bagus amin, pinter, nanti lebih bagus lagi ya. Kata-kata itu memberikan semangat ya, penguatan. Tadi kalau dalam kelompok, nah kelompok ini lebih bagus ya. Kalau kita lihat dari karyanya, karya kelompok. Kelompok ini kita letakkan di papan tulis. Nah, kita amati. Nah, kelompok A paling bagus, tepuk tangan semuanya, aplaus untuk kelompok A. Begitu ya untuk kelompok. Jadi ini berarti anak-anak itu bisa membedakan mana yang bagus, mana yang kurang. Nah itu jadi
berbagai cara ya, banyak ya. Ini untuk memotivasi, memberikan semangat. Tapi gurunya juga jangan kalah semangat. Dari wajah gurunya, dari gembira gurunya, dengan tepuk tangan, dengan nyanyi, dengan motivasi, dengan gaya ya. Nah, gurunya bersemangat. Muridnya juga bersemangat. Jangan pelit dengan penguatan. Ya, kita lanjutkan pertanyaan dari kelompok berikutnya. Baru 2. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan oleh Ibu Nura ini. Baik, pada teman-teman dari kelompok lainnya, ada lagi ingin bertanya atau menambahkan? Tadi Nabila itu perwakilan kelompok berapa? Dari kelompok 9, Bu. Kelompok 9. Dia? Dari kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Nah, silakan kelompok yang belum. Baik, dari teman-teman perwakilan kelompoknya, silakan untuk memberikan pertanyaan. Baik Bu, sepertinya dari teman-teman kelompok mungkin belum ada pertanyaan yang ingin disampaikan Bu. Bagaimana? Saya ingin memberi pertanyaan karena tidak ada yang bertanya kepada kelompok yang belum bertanya. Kelompok 1 mana? Ayo, muncul. Coba kelompok 1, apa itu penguatan? Jawab, kelompok 1 wakilnya. Ya, Ibu, saya izin menjawab. Saya Devcia dari perwakilan kelompok 1. Penguatan sendiri itu merupakan bentuk respon yang merupakan bagian dari tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa atas perbuatannya atau responnya terhadap dorongan yang diberikan oleh guru. Kelompok ini tadi nampil kelompok 2 ya. Kelompok 3? Mana kelompok 3? Ini yang menampilkan dari kelompok 3 Bu. Oh, yang ini kelompok 3 ya. Jadi kelompok 2. Kelompok 2 jawab lagi. Kelompok 2 dari jawaban kelompok 1. Wakilnya siapa? Kelompok 2 ya. Iya Bu, gimana Bu? Nah, Fikri mana Fikri? Nah, Fikri. Oh, Fikri. Rizky, Putri, Ya. Mona. Coba kamu jawab saja. Penguatan. Penguatan. Dari penguatan ya Bu? Ya. Penguatan itu dapat diartikan sebagai cara guru dalam merespon secara positif suatu tingkah laku tertentu siswa agar tingkah laku yang baik dapat terulang kembali atau menjadi lebih baik. Itu. Itu. Kelompok 4 coba. Kelompok 4 Sapera, Anissa, Dia Handayani, Kurnia, Deza.
Siapa wakilnya? Maaf Bu, tadi dari kelompok 4 sudah ada pertanyaan disampaikan oleh saudari Dia Bu tadi. Oh, yang wakil pertanyaan itu ya. Oh, kelompok 5, Tata, Renaldi, Putri Lestari, Petri, dan Maria. Coba kelompok 5. Ayo jawab. Kelompok 5 siapa wakilnya? Saya, Bu. Pertanyaan yang mudah. Saya, Bu. Ya, Tata. Baiklah, saya Tata Mustafa Habib, perwakilan di kelompok 5, izin menjawab. Penguatan itu adalah segala bentuk respon dari guru atau tenaga pengajar, baik itu bersifat verbal atau non-verbal, yang merupakan bagian dari umpan balik dari tingkah laku si anak atas perbuatan yang dilakukannya. Terima kasih. Nah, jadi kamu harus pahami ya, memberi penguatan. Berarti memberi umpan balik dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Itu bagi guru ya. Nah, sekarang dalam memberi penguatan tadi, kita harus terampil. Bagaimana supaya terampil? Berarti kita harus tahu bagaimana merespon ya apa saja yang telah dilakukan oleh siswa untuk diberi penguatan. Jadi tidak boleh asal-asalan tadi ya. Ada yang namanya penguatan dengan kata-kata. Coba kata apa saja? Kelompok 1. Satu lagi. Iya, Bu. Ya, dia lagi. Jadi kata-kata yang bisa kita berikan atau secara verbal itu seperti kamu pintar, kamu baik, atau seperti bentuk pujian seperti itu, Bu. Pintar, ya. Jangan kamu pintar. Nah, dia Amin menulis. Nah, Amin termasuk anak yang pintar. Tepuk tangan semuanya. Nah, karena dia mengerjakan soal di papan tulis itu dengan tepat, ya. Bagus, ya. Kemudian Adna menjawab pertanyaan dengan betul. Bagaimana caranya kita? Coba IPA. Kata-kata apa saja yang kita harus berikan? Halo Bu Toy. Lagi ngajar kakek ya? Ya, ya. Apa Bu tadi Bu? Ya.
Apa tadi tentang IPA? Ini Bu, kalau misalnya anak itu tulisannya rapi, dipuji Bu. Terus kalau disuruh mengerjakan tugas, anak itu dibilang rajin sekali nak, seperti itu Bu. Tulisannya bagus. Betul enggak? Bagi yang lain, coba siapa jawab? Taslim. Bagaimana caranya kita memberi penguatan yang tulisannya bagus? Ini Bu, ya tulisannya sudah bagus, cuman tinggal dirapin lagi gitu. Itu salah satunya Bu. Jadi dengan kata-kata, kalau memang ya tulisannya itu masih belum bagus nian, kalau Taslim ngomong seperti itu ya. Kalau memang bagus dari yang kawan-kawannya, baru kita puji. Bagus tulisannya, teruskan ya, seperti itu. Nah, kalau memang masih ada miring-miringnya, kita tidak mengatakan jelek ya. Bagus, tapi rapikan lagi ya. Seperti itu. Jadi kata-katanya. Apalagi kalau anak itu disuruh nulis ke depan. Ada kalanya kan tulisannya masih miring-miring. Ada yang sudah bagus. Misalnya kita suruh 3 orang nulis. Nah, dari 3 orang itu ada yang bagus. Nah, kita tepuk tangan. Siapa? Budi, tulisannya bagus. Coba kamu lihat. Bagus tidak tulisan Budi? Bagus. Tepuk tangan buat Budi. Ya, itu memberikan penguatan ya dengan kata-kata. Tadi ada yang cara mendekati. Nah, cara mendekati ini kelompok Palembang. Mana kelompok Palembang? Ibu belum catat kali ya. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum Bu, boleh bertanya nggak Bu ya tentang penguatan? Ya, silakan. Bu, kan saya pernah ngajar di kelas 5. Apabila saya sebagai guru itu memberi pujian, malah anak siswa tersebut malah sombong Bu, kayak nggak tahu diri atau besar kepala Bu. Bagaimana solusinya tuh Bu? Kita sebagai guru. Coba ada yang bisa jawab bagaimana solusinya. Ini anak murid Abdul Aziz ini sudah diberi pujian sombong ya. Keras kepala ya. Bagaimana nih? Coba Yezi. Baik Bu, izin menjawab. Berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Aziz tadi, jika anak memberikan pujian tetapi malah merasa dirinya lebih baik atau sombong, kalau menurut saya pribadi Bu, itu pujian yang diberikan itu jangan sampai anak itu merasa dirinya dipuji atau pujiannya itu tersirat Bu. Nah, bagaimana itu pujiannya saya juga kurang paham sih kalau anak yang dipuji malah sombong. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Ya, silakan. Siapa mau menambahkan? Ada yang besar kepala karena senang dipuji tadi, dia merasa gagah ya. Ya, itu namanya kan tiap-tiap orang punya cara yang berbeda ya. Ada yang bisa? Nah, untuk menghadapi seperti itu Abdul Aziz ya kitalah sebagai guru yang memberikan kata-kata bagaimana sebagai manusia kalau sudah dipuji dia senang keras kepala ya puji yang lain aja ya. Dengan memberikan nasihat ya. Kamu bagus tulisan kamu, rapi, pinter, tapi jangan sampai menjadi orang yang sombong ya. Nah, nanti kita berceritalah cerita tentang apa? Video atau apa tentang
yang sombong dengan yang tidak, ya. Nah, bisa kita tampilkan contoh-contoh nasihat seperti itu. Dan itu kita juga selalu memberikan wejangan. Jadi kalau memang dia masih tingkah laku seperti itu, ya ada usah keseringan ke dia, ke yang lain, ya. Jadi kitalah yang bisa mengaturnya. Tapi kita jangan pelit. Karena yang namanya penguatan ini sangat penting. Apalagi untuk anak kelas rendah. Ya, anak kelas 1 kadang-kadang ribut, ya. Nah, berikan semangat, motivasi dengan nyanyi. Nyanyi apa saja, nyanyi anak-anak. Kemudian siap belajar, ya. Ada dulu saya praktek PPG, guru Saperius itu semangat sekali dia peer teaching-nya. Jadi caranya dia ngajak, dia menyanyi lagu Delman. Tahu kamu lagu Delman? Jadi pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman sambil tepuk tangan. Nah, ya, tangan ke kanan, tangan ke kiri, tepuk tangan. Jadi semangat anaknya. Nah, kita masuki pelajaran hari ini tentang. Jadi hampir katakanlah motivasi, hampir apersepsi juga bisa katakan semangat, ya, penguatan ini. Jadi sudah itu anaknya kan duduk di tempat nyanyi. Nah, semangat baru mulai. Begitu juga memberi pertanyaan, nunjuk semua. Nunjuk semua rame-rame, kadang-kadang bingung, ya. Nah, mau semua. Nah, caranya cepat. Hitung 1 2 3, angkat tangan siapa duluan. Nah. Jadi langsung menjawab, ya. Karena anak-anak yang namanya mau bertanya kadang-kadang rame-rame. Senangnya. Menjawab juga kadang-kadang, apalagi kalau dia tahu cepat, ya. Nah, siapa cepat? Nah, akhirnya jawab. Nah, betul, kita pujian. Bagus, ya. Benar. Kalau salah, siapa lagi? Belum tepat. Nah, begitu. Jadi cara kita. Dan kita juga tidak boleh negatif tadi, ya. Negatif apa? Membodohkan. Anak salah, Ibu Yani kau nih, anak siapa? Nah, tidak boleh, ya. Bodoh nih kau nih, tidak bisa terus jawab. Tidak boleh. Harusnya kita pindahkan dia duduk, ya. Jangan sampai dia anak ini misalnya sebangku dengan yang tukang ngobrol, pindahkan supaya dia sebangku dengan yang rajin. Jadi guru kelas, karena guru kelas pasti dia tahu, ya, murid-muridnya, karena dihadapinya terus di kelas itu. Jadi salah satu yang beri penguatan. Jadi cara menulis, ya, cara mengucapkan kata-kata, dia bercerita bagus, kita katakan bagus, tepuk tangan, pujian. Kalau untuk rame-rame dengan semangat, semangat tepuk tangan, semangat dengan nyanyi, dengan kata-kata good, bagus, ya. Dengan kata oke, dengan kata jempol. Dengan gerak, dengan mimik, ya, dengan berbagai cara. Penguatakah di awal ngajar
inti atau di penutup. Nah, kelompok 8, 10, 11, terusnya sampai berapa kelompok kita nih? 13. Silakan. Belum saya catat nih. Silakan. Taslim, mana anggota kawan-kawan yang kelompoknya? Siapa saja? Untuk kelompok saya Bu, kalau di urutan ini kelompok 11, kalau di Palembang kelompok 3 itu saya sendiri, Citra Poltari, Rizka, Sapna Dewi, dan Nur Hasan. Ayo jawablah kelompok. Izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin pada saat pembelajaran sedang berlangsung, Bu. Misalnya kan anak kelas rendah itu kadang-kadang kan mereka itu kan susah untuk memuji tulisan siswa itu mungkin saja siswa itu akan lebih Bu termotivasi atau lebih semangat untuk menulis seperti itu, Bu. Ada yang lain? Kan Ibu tanyakan kapan saat kita memberi penguatan. Apakah di pendahuluan, di inti, atau di penutup? Di kegiatan yang mana? Coba jawab. Izin menjawab, Bu. Iya, Yezi. Bella, kalau menurut saya, Bu, penguatan itu diberikan ketika guru meminta respon dari siswa atau peserta didik itu sendiri, Bu. Artinya, sebuah penguatan itu biasa saja diberikan di awal, di tengah atau sedang pembelajaran maupun di akhir. Contohnya kalau di awal itu biasanya guru akan memberikan sebuah stimulus dan tentunya itu memerlukan respon yang baik dari siswa. Dan tentunya dari respon itu bisa saja guru memberikan penguatan, sedangkan pada intinya itu tentunya siswa lebih banyak melakukan aktivitas dan tentunya penguatan juga diperlukan. Dan pada akhirnya biasanya pada saat menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari pembelajaran hari itu atau waktu itu, biasanya siswa juga diminta respon baik oleh gurunya, Bu. Kurang lebihnya begitu. Ada lagi yang lain? Ini yang belum, ini Cahaya, Cahaya, Nur Rahma, Farizi. Halo? Berta, nah Rizka. Coba jawab. Kelompok. Pertanyaan Ibu tadi ya. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Lili. Mungkin keterampilan memberikan penguatan itu yang tepat dilakukan ketika kegiatan inti, Bu. Karena kan ketika guru memberikan sebuah pertanyaan mengenai pelajaran, Bu. Nah, misal guru itu merespon, iya, pintar, benar sekali. Nah, jadi di keesokan harinya anakku akan lebih semangat lagi, kan?
karena pelajaran siswa itu akan lebih semangat karena dari penguatan guru tadi, Bu. Nanti menurut kamu ya. Fikri? Ya, Bu. Ya, menurut kamu apa? Ya, sama seperti yang dikatakan Yazi tadi, menurut saya penguatan ini dilakukan ketika siswa atau peserta didik itu memberikan respon, Bu. Jadi baik itu di awal, di inti, ataupun di akhir, jika peserta didik ada respon, maka guru dapat memberikan penguatan, Bu. Terima kasih. Yang ada respon ya, menurut kamu. Ini Nur Ramadhani, coba. Dengar enggak, Nur Ramadhani? Ibu, mau jawab? Saya ingin Ya. menjawab, Bu. Ya. Itu bisa dilakukan di bagian akhir juga, seperti ketika guru meminta peserta didik itu menjelaskan kesimpulan yang telah dipelajari pada hari ini, misalnya anak-anak. Jadi hari ini menurut kalian apa saja pelajaran yang telah kita pelajari? Terus peserta didik itu kan merespon, Bu, ya, atas pertanyaan guru. Nah, terus kemudian guru tuh memberi pujian kayak, nah bagus, apakah yang lain? Bagaimana menurut kalian? Kayak itu. Terima kasih, Bu. Nawal, bagaimana Nawal? Nawal dengar enggak? Nah, kamu ini diam semua, yang ini materi yang mudah. Kemana mulut kamu enggak mau ngomong? Anissa? Anissa Oktarina apa Anissa mana, Bu? Anissa Kurniasi. Ya, Bu. Kalau menurut saya, memberi penguatan itu pada saat inti, Bu. Setelah siswa memberi respon, guru dapat memberi penguatan, begitu, Bu. Inti ya bagi kamu ya. Jadi ada yang mengatakan penutup, ada yang di awal. Nah, sekarang coba Maria Mahaulpa. Ya, Bu. Kalau menurut saya penguatan itu bisa dilakukan pada saat siswa itu memberikan respon terhadap pertanyaan guru. Nah, bisa dilakukan di pendahuluan, inti ataupun penutup, Bu. Jadi yang betul ya jawabannya bisa di pendahuluan ya. Dengan mimi guru masuk kelas itu kan memberikan semangat, mengucapi Allahu Akbar ya, salam sapa ya. Assalamualaikum, apa kabar, dengan kata-kata baik semua, sehat. Nah, itu kan motifnya. Motivasi ya. Dan termasuk juga kita memberikan penguatan. Tidak harus respon ya. Respon itu bisa dari kita ya. Atas perilaku murid kita ya.
peserta didik kita. Nah, bisa juga di kegiatan inti pada saat dia nulis, ya, bagus, membaca, baik, ya, kata-katanya, ceritanya, ya, kemudian dia menyanyi, kerja kelompok, kelompoknya bagus, ya. Kita memberi pujian dengan bagus, kata-kata dari mulut kita, ya, dengan tepuk tangan bersama-sama, dengan memberi tanda jempol, ya. Sekarang nih kalau di WA bagus setuju itu kan ada tanda jempol. Ya, biasa bagus, baik. Nah, ada tanda-tandanya, ya, jempol. Nah, kita bisa berikan bintang, ya, gambar-gambar bintang, ada yang bagus, ya, kata-kata yang baik, kita puji bagus. Tepuk tangan, anak yang lainnya harus tepuk tangan, ya, itu semangat pada yang bersangkutan. Kita sebut namanya itu kepada individu. Kalau kita kepada kelompok, sebutlah kelompok berapa yang baiknya. Bagus, ya. Karyanya, hasil karyanya. Nah, itu berupa apa saja perbuatan dan tingkah lakunya. Ya, bukan tingkah laku saja, berarti hasil karyanya. Tingkah lakunya baik, hasil karyanya bagus. Dapat nilainya bagus. Tepuk tangan. Nah, itu memberi penguatan. Ya, semangat. Jangan pelit. Kalau kita pelit, anaknya tidak semangat, nanti ribut, males, diam. Jadi tepuk tangan, ya. Kemudian di kegiatan akhir tadi, ya, menjawab soal, kalau itu soal lisan, ya. Kemudian dia menjawab soal lisan, ya. Apalagi memberi penguatan saat dia menyimpulkan materi pelajaran dengan lancar. Nah, itu bagus, ya. Jadi apa yang dijawab oleh murid. Nah, respon berarti ada pertanyaan, ada jawaban. Kita memberi penguatan. Ada tulisan yang kita lihat bagus, kita memberi penguatan. Ada yang kurang, kita juga memberi penguatan dengan tata cara tidak negatif, berarti dia harus belajar lagi. Ya. Jadi yang salah harus diperbaiki. Ini memberikan penguatan ini supaya anak yang kurang semangat menjadi bersemangat. Yang kurang rajin termotivasi untuk jadi rajin. Yang tadinya kurang baik tulisannya, dia akan melihat ada yang lebih baik. Kalau dia ingin dipuji, dia memperbaiki diri. Itu maksudnya. Jadi kalian juga semua seperti itu. Kalau pengen nilainya bagus, baguslah membuat. Ini tulisan asal-asalan dikumpulkan, ya, sudah nilainya asalan juga, ya. Perhatikan, jangan tulisan coret-coret dikumpulkan. Mau nilai besar, ya jangan, ya. Kalau kita ingin nilai baik, hasil baik, tentunya tulisan kita baik, ya, rapi, dibaca jelas, dan usahakan tulisannya itu tintanya hitam. Dan waktu moto tulisannya kalau dikirim itu jelas. Kalau dia hitam, gelap, ulangi lagi. Ini mempengaruhi nilai dosen bacanya.
Jangan sudah coret-coretan yang itulah. Nah, itu kelihatan males. Ya, ada nilainya juga sesuai dengan hasil yang didapat ya. Jadi kalau memang bagus, ya bagus. Nilainya juga bagus. Kalau biasanya kan yang sering kita mudah memberikan penguatan pada saat tatap muka ya. Ada yang katalah kita menyentuh ya, menyentuh ini misalnya, nah betul kita pundaknya yang kita pegang ya, pinter kamu, amin. Nah, jadi tinggal pundaknya kita pegang, dia duduk, tepuk tangan lah kawan-kawan semuanya ya, karena dia menulis di papan tulisnya, menjawab soalnya betul. Nah itu. Jadi banyak-banyak memberi penguatan, berarti anak itu banyak yang ingin dipuji dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, itu gurunya harus siap ya dengan mengumpulkan berbagai pertanyaan. Karena dalam mengajar itu kita kan selalu ada materi, kita jelaskan, nanti kita buat pertanyaan, tanya jawab itu saintifik, menjelaskan, menanya jawabkan ya, menjawab, menanya dan menjawab ya. Nah, itu selalu ada. Nanti kita akan lanjut dengan keterampilan bertanya. Kaitan juga dengan memberi penguatan kalau pertanyaan-pertanyaan itu yang bagaimana. Sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan, Para Ibu? Izin bertanya. Ya, Arinda. Ini Bu, kan kami di asrama ini tuh kan buka semacam rumah belajar gitu dan TPA juga. Nah itu tuh siswanya itu kan heterogen gitu Bu, ada yang TK, ada yang STK 1, 2, 3, ada yang kelas rendah, ada yang kelas tinggi gitu, ada juga yang SMP. Nah jadi dalam memberikan penguatan itu kan kami biasanya juga di awal sebelum itu kami menstimulus semangat mereka itu dengan tepukan, nyanyian seperti itu Bu. Nah itu kadang tuh yang anak-anak yang kelas tinggi ngerasa kalau bosan gitu Bu, kan bosannya itu karena kayaknya itu tuh lebih cocok ke anak kelas rendah. Nah, apakah kami itu perlu untuk membedakan kelompok antara kelompok kelas tinggi sama kelas rendah atau bagaimana Bu kira-kira? Arinda di mana tempatnya? Di ini Bu, di Indralaya. Di Indralaya. Ada kelas ya? Les? Buka semacam rumbel kayak gitu Bu, rumah belajar. Oh, rumah belajar. Itu kelompok atau apa? Jadi yang sekitaran dari asrama kami itu boleh untuk mengikuti rumah belajar itu gitu Bu. Jadi heterogen seperti itu. Yang buka rumah belajar itu siapa? Dari kami Bu, yang ada di asrama. Oh, grup yang ada di asrama. Buka di lingkungan Indralaya. Iya Bu, di sekitaran asrama ini masih sebenarnya. Oh, sekitaran asrama. Jadi belajarnya di sekitar asrama. Iya Bu, jadi kayak kami tuh memberikan tunjangan gitu. Selain mereka belajar sama guru mereka di sekolah, kalau misalnya ada tugas gitu bisa tanya ke kami gitu Bu. Jadi dekat penduduk ya? Di asrama mana itu? Di Indralaya? Di ini Bu, di Bakti Guna. Di Simpang? Di Bakti Guna, di Poskesdes itu Bu. Dekat Poskesdes. Dekat pasar? Agak dekat tapi lumayan jauh juga sih Bu. Depan Masjid Muhajirin Bu. Iya, depan Masjid Muhajirin. Ada ya, memang
ada pada umumnya yang senang dengan tepuk tangan, dengan nyanyi, itu kelas rendah. Ya, penguatannya bagus ya. Tapi untuk kelas tinggi ini kita sesuaikan. Tetap kita memberi, misalnya dia kata-kata bagus baik, tapi tidak sesering ya dengan di kelas rendah. Itu. Jadi tetap saja, tapi tidak terlalu sering untuk yang tinggi. Tapi ada, tidak banyak, ya. Misalnya dia menulis lukisan, kita tempelkan, nah, mana yang bagus? Nih, yang bagus ini. Kawan-kawannya kan akan menilai, oh lukisan ini bagus. Nah, nanti dia akan meniru. Bagusnya itu kenapa? Karena letaknya, karena susunan warnanya, ya. Karena idenya itu, kerapiannya. Nah, itu yang kita utarakan. Kita mengatakan bagus. Jadi yang lain tuh tahu, oh itu yang dinilai bagus. Untuk yang tinggi tapi tidak sesering seperti yang untuk ini kan masih mengajar rumah belajar itu ya. Kalau di kelas betul banyak muridnya. Nah, ini mau menyuruh mereka untuk rapi. Kalau daripada kalau dulu kan menyuruh anak diam itu dengan mistar panjang ke papan tulis, dengan apalagi penghapus tok 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 ke papan tulis, mau nyuruh diam. Ya. Kadang-kadang dengan rotan, zaman saya dulu dengan rotan, di anak yang langka itu tangannya langsung ya, kadang ke meja gurunya. Nah, sekarang itu yang kita tidak boleh. Nah, jadi caranya menyuruh dia memberi penguatan tadi. Jadi perhatiannya kepada hal-hal yang positif. Dengan tepuk tangan. Jadi dia itu langsung perhatian kan. Itu. Dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang bagus, mana yang kurang. Berarti kalau kurang, jelek, ya tidak dipuji. Berarti dia harus pengen dipuji, ya bagus. Nah, itu intinya ya. Penguatan itu, beri semangat. Semangat itu kan membangkitkan, ya. Membangkitkan supaya dia lebih bergairah, menulis menjadi lebih bagus. Jadi anak ada yang pengen dipuji, nah belum bagus ya Bu, nah saya perbaiki, nanti Ibu puji saya. Ya itu ya cara-cara bagaimana seorang guru, tapi harus tepat ya sasarannya, ke respon muridnya. Nah, itulah yang harus dipahami. Ya. Ya, yang Arinda sama kelompoknya sudah bagus, itu untuk murid SD ya, Arinda? Iya, Bu. Berapa orang kamu? Gimana, Bu? Berapa orang kamu yang buka rumah belajar? Apa, Bu? Maaf, Bu, tadi suaranya putus-putus. Berapa orang kamu tuh? Apa bentuk satu kelompok untuk rumah belajar? Sekitar mungkin berapa ya? 10 sampai 15 siswa, Bu. Oh, yang ngajarnya siapa saja? Dari kami gitu, jadi ada kayak bergilir gitu Bu, kadang 3 orang dari kami gitu, kadang 2 orang gitu. Oh,
Ya, siapa-siapa. Kita kan kadang-kadang kan ditanya oleh dekanat ya keaktifan mahasiswa. Nah, jadi berarti ada kelompok. Nah, siapa-siapa yang nama-namanya ya. Tolong ditulis ya. Chat ke Ibu ya. Siapa-siapa namanya, apa nama bentuk kelompoknya, apa kegiatannya, kapan pelaksanaannya. Ini kan menambah kriteria PGSD bahwa ada kita itu mahasiswanya yang buka kegiatan di samping kuliah. Iya Bu, kalau dari yang kami itu tuh sebenarnya disalurkan dari ini, dari apa beasiswanya gitu Bu. Jadi di dalam beasiswa itu tuh kita bukan dituntut sih, diarahkan untuk buat rumah belajar itu gitu Bu. Jadi beasiswa dari mana? Dari YBM BRI. YBM BRI. Oh, dari Bank BRI. Ya, kamu chat ya ke Ibu. Nanti kan dari WD 3, nah itu diminta ya kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi buat tabel ya berapa orang. Nah, ini yang dari bank itu kegiatannya apa saja ya. Ya, apa nama rumah pinternya. Kalau dulu ada kelompok zona ya, ayo kakak kelas kamu. Nah, itu ada dananya dibantu ya dari kegiatan itu. Nah, itu bantuan dari WD 3. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif. Apa kegiatannya? Setidaknya masuk kalau dulu SKPI ya. Diberi piagam. Nah, setidak-tidaknya itu yang paling rendah. Ya nanti Arinda ya. Ya buat data ya. Ya, chat ke Ibu. Jadi ada kinerja. Dan juga kalian kalau ada yang wirausaha apa, nah itu juga bisa. Ini kan kalau dia dapat memberi les ya, dapat dana, itu juga dikatakan wirausaha pendidikan. Ya buat ya. Nah, apakah Ibu tabel itu? Nanti kita akan didata ke WD 3. Kan ada bantuan dana kalau memang itu tidak ada dana. Dan akan dibantu dari pihak Unsri. Yang mengkoordinir, ada. Kan bahwa mahasiswa itu di samping kuliah ada kegiatan yang lain. Nah, itu kalau ada laporan seperti itu, nah berarti paling sedikit kita dapat piagam, diikut sertakan kalau ada seminar-seminar, pelatihan-pelatihan. Nah, itu saja dari Ibu ya. Untuk selanjutnya waktunya sudah habis ya. Kita tutup. Kita tutup seperti biasa. Saya tuh selalu menginginkan adanya doa penutup. Nah, siapa ini? Salman. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa yang akan saya pimpin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tudzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa penutup, maka berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang ilmu yang diberikan ya kita pelajari dapat diterima dan menjadi bekal untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, kita lip ya.